Sehingga perencanaan usaha itu sangat penting, teman-teman. Sangat penting. Karena apa? Karena korelasinya, hubungannya itu dengan hasil harian. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Kembali lagi teman-teman di channel saya Gua Saju Seboto. Kali ini saya akan sharing lagi persiapan sebelum sampean Anda memulai usaha cuci mobil, cuci motor. Dan apa yang harus dihindari ketika Anda itu merencanakan. Ketika Anda merencanakan usaha cuci mobil dan cuci motor, apa yang harus dihindari? Dan ini dalam step perencanaan. Karena kalau perencanaannya sudah salah, obsesinya terlalu besar, maka yang terjadi adalah kalau Anda sudah berhutang, kemudian menghabiskan banyak anggaran modal untuk usaha cuci mobil dan cuci motor, itu yang terjadi ketika hasil itu di awal-awal kan hasilnya belum stabil, mungkin baru 50.000, 100.000, 200.000, tapi modalnya sudah banyak ya. Buat atapnya spandek habis berapa puluh juta, plasternya berapa, hidroliknya berapa, vakum cleanernya, mesinnya, tempatnya, sewa lahannya, sewa tempatnya, buat bangunan, buat perkakasnya atau perabotnya, buat meja adminnya atau meja untuk pembayarannya, kemudian buat ini dan itu. Nah, baru memulai Anda sudah menghabiskan puluhan juta. Menurut saya ini adalah faktor kegagalan bagi pemula, bagi pengusaha cuci mobil motor pemula yang modalnya itu minim, modalnya cuma 10 jutaan sampai 20 juta, tapi sudah menghabiskan banyak anggaran, banyak modal. Sehingga perencanaan usaha itu sangat penting, teman-teman. Sangat penting. Karena apa? Karena korelasinya, hubungannya itu dengan hasil harian yang akan digunakan untuk menutup pinjaman, menutup modal anggaran pertama. Nah, kalau Anda sudah mempunyai modal 100 juta nganggur, maka hal itu mungkin tidak akan terjadi masalah. Nah, mungkin Anda gunakan 50 juta dulu, 50 juta untuk cadangan gitu. Itu tidak ada masalah. Tapi yang saya bicarakan, saya ulas di sini itu kebanyakan pengusaha atau calon pengusaha cuci mobil, cuci motor itu dengan anggaran modal yang terbatas. Jadi tolong ya, sekali lagi teman-teman, itu obsesinya, harapannya, targetnya itu diturunkan dulu. Makanya saya katakan usaha ini, usaha pemula cuci mobil, cuci motor itu harapannya adalah setiap hari itu ada pelanggan dulu, berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada dulu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, jangan terlalu obsesinya itu dengan ketinggian gitu. Mas, saya sehari dapat 5 mobil, harusnya targetnya berapa ya? Targetnya itu yang penting Anda bisa makan, bisa minum, istri bisa masak, gitu aja. Yang perlu dipelajari, perlu didalami, perlu diulas lagi itu adalah strateginya. Bagaimana meningkatkan calon pelanggan, mengundang calon pelanggan, mencari simpati calon pelanggan. Bagaimana Anda bisa memberikan value atau plusnya itu apa di tempat usaha Anda gitu. Kalau Anda cuma membuka usaha cuci mobil motor, tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang ditonjolkan, saya rasa itu di usaha cuci motor mobil di tempat lain sama seperti itu gitu.
Lalu perbedaannya apa masalahnya? Kalau tidak ada perbedaan di tempat lain dan tempat sampean, maka mereka akan pilih cuci mobil motor yang di tempat lain yang tempatnya lebih bagus, hidrolik, kemudian apalagi letaknya di poros jalan, pertengahan, pinggir jalan raya dan sebagainya. Ada kafenya, ada warung makannya, ada restorannya. Nah, tetapi kita ini kan bermula dari hal usaha kecil gitu loh, modalnya aja mepet. Kalau Anda itu berobsesi terlalu tinggi nanti malah menjadi bumerang. Tapi yang saya sarankan adalah Anda merintis dulu dengan strategi 6 bulan pertama. Anda merintis dulu usaha cuci mobil motornya. Nah gitu. Jadi perencanaan yang pertama itu adalah dari diri kita sendiri, keilmuan kita, kapasitas kita, kemampuan kita itu harus disesuaikan. Dan berusahalah Anda itu untuk merintis 6 bulan pertama sampai 1 tahun itu harus bertahan dengan banyak strategi promosi, sehingga pelanggan itu kan nanti kalau sebulan pertama mungkin pelanggannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bulan kedua menambah lagi, bulan ketiga, nah sampai 1 tahun pertama atau 6 bulan pertama itu rata-rata mereka sudah banyak pelanggan. Di 3 bulan pertama saja biasanya itu mobil masuk rata-rata itu 5 sampai 15 untuk pengusaha cuci mobil pemula. Kalau motor biasanya 15, ya 10 sampai 20 gitu. Tapi itu Anda harus bertahan masalahnya. Kenapa? Faktor yang lain nanti faktor yang lain yang akan menggunakan anggaran dana tambahan juga ada, seperti vacuum cleaner, perbaikan alas atau plasternya, perbaikan atapnya, dindingnya, mesinnya, mungkin juga buka untuk membeli spare part mesinnya, mungkin ada yang rusak, listriknya, airnya, tandonnya, gaji karyawannya, dan anggaran yang selayaknya ada itu adalah promosi. Promosi itu harus punya anggaran. Nah, kalau di dalam strategi marketing sendiri teman-teman ya, strategi mempromosikan usaha itu, promosi itu, iklan, promosi atau woro-woro atau mengenalkan ke banyak orang itu harus memakan anggaran. Paling tidak itu 1 bulan itu 100.000. Untuk apa? Untuk brosur. Untuk apa? Untuk hadiah. Untuk apa? Untuk tambahan gaji karyawan atau namanya itu reward penghargaan karyawan, per bulan kasih 50.000. Nah, karyawan akan lebih semangat dan akan lebih manut nurut sama sampean. Ada lagi strategi yang lain. Apa itu? Cashback atau promo atau misalkan begini. Cuci harus kan pakai brosur atau pakai spanduk atau pakai brosur digital, gambar gambar cuci mobil dituliskan di situ. Setiap hari Jumat bayar 50% atau bayar separuh. Sebar ke banyak orang, ke banyak akun Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah, itu dulu yang harus dilakukan gitu. Memang pendapatannya tidak terlalu besar dulu, tetapi kan Anda punya pelanggan dulu kan gitu. Sampai nanti 6 bulan pertama Anda harus membuat promosi yang baru. Apa itu ya? Banyak sekali strategi promosinya. Contoh hal-hal yang bersifat pelayanan ringan, hadiah ringan, atau bonus cuci 10 kali gratis sekali, cuci 10 kali mobil dapat satu tas kecil atau jaket atau kopi dapat 1 bungkus kopi. Nah, jadi banyak sekali teman-teman ya, dan Anda itu harus pikirkan kebutuhan mereka, bonus untuk mereka, hadiah untuk mereka itu Anda harus pikirkan. Itu kan bagian dari promosi. Jadi promosi itu punya anggaran yang direncanakan, tidak tiba-tiba. Karena promosi sifatnya harus diowor-owor dulu. Nah, orang tidak langsung datang, tapi harus dipublikasikan, dipublis, diworo-woro dulu, disampaikan dulu agar mereka itu menerima. Mereka tahu dulu baru mengunjungi, seperti itu.